للشيخ المصنف الشيخ الإمام النووي ابن عمر الجاوي البنداني. Insyaallah nanti kita akan teruskan dalam kajian pada Ramadan setelah kita balik lagi ke pondok nanti insyaallah. Di mungkin boleh kajian makanan, boleh kajian bulan. Kemarin kita sampai di al-maqalatu al-khamisatu asyrata, makalah yang ke-15, nasihat yang ke-15 terkait dengan lisan, al-lisan wal qalb. Al-lisanu wal qalb. Nah, ini harus dijaga berdasarkan apa yang disampaikan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu fi qoulihi ta'ala dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas ila akhir ayat. Kata beliau, kata sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang dimaksud dengan al-bar apa? Yang dimaksud dengan al-bar apa? Al-lisan. Dan yang dimaksud dengan al-bahr yaitu al-qalb. Dan dua-dua ini harus kita jaga, al-lisan dan juga al-qalb. Nah, sebab kalau sudah rusak bahaya. Ya, kalau lisan kita sudah begitu mudah mengeluarkan cercaan, mengeluarkan hinaan, mengeluarkan kata-kata kotor, ya, maka disebutkan oleh beliau bakat alaihin nufus, manusia akan menangis, ya, karena mendengar lisan yang rusak, mudah mencercah, mudah menghina, dan seterusnya. Kemudian wa idza fasadal qalbu, kalau hati sudah rusak dengan riya, tidak ikhlas dalam beribadah, penyakit hati yang lain, dengki, iri, bakat alaihil malaikat, malaikat akan menangis. Nah, ini kalau musannif di sini kata Syekh Nawawi, kila dikatakan al hikmah fi anna lisan wahid. Antum tahu nggak? Ini untuk pengetahuan saja. Kenapa lisan kita ini cuma satu? Mata dua, telinga dua. Kenapa lisannya satu? Mulutnya satu saja. Kila al-hikmah fi anna lisana wahidun. Kenapa lisan itu satu? Kemarin saya sempat bacakan, yaitu tambihun lil 'abdi fi annahu la yanbaghi an yatakallama illa fi ma yahummuhu wa fi khairin. Makanya satu itu digunakan yang penting-penting saja. Agar la yanbaghi an yatakallam, tidak seyogyanya, tidak sepatutnya seseorang itu bicara dengan mulutnya cuma satu itu, kecuali yang penting, fi ma yahummuhu wa fi khairin, dan dalam sesuatu yang baik. Tidak ada tempat untuk berbicara yang tidak baik dari lisan kita. Dan juga dikatakan hikmah kenapa mulut itu satu, lisan itu satu. Wa qila bi anna lisana dzakira bi kulli lughat kana dzikruhu lil madhkur al wahid wa huwa Allah ta'ala. Kenapa cuma satu dok? Meskipun sebenarnya ini satu dok ya. Satu dok ini bahasa Jawa ya. Satu dok. Apa maksudnya satu dok? Hanya satu saja. Ngomong Jawa, kalau sekali ngomong Jawa keluar logatnya Jawa ya. Karena lisan
meskipun berbicara dengan banyak bahasa, ya, banyak bahasa. Bikul lughat, ada bahasa Jawa, bahasa Indonesia, itu kalau di Indonesia bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa banyak lagi, belum bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Arab. Tapi zikirnya satu. Zikirnya adalah menyebut Allah, asma Allah, ya. Sama tujuannya zikrullah, ya. Meskipun berbeda bahasa, berbeda lisannya, berbeda lughatnya, ya. Tapi zikruhu lil madhkur al wahid wa huwa Allah ta'ala. Kemudian demikian juga hati. Kenapa dia satu? Dalam Quran itu ada disebutkan tidak mungkin seseorang mempunyai dua hati, adanya satu, karena tujuannya satu, ridha, ikhlas, satu, hanya kepada Allah. Bi khilafi nahlul ain wal udhun, mata dua, telinga dua, fa innahu yata'addad, ada dua, kaki dua, tangan dua, tapi lisan satu. Kemudian disebutkan juga kenapa kemudian yang telinga dan mata itu dua. Qila li anna al-haja ila sam'i wal basar aktsar min al-haja ila al-kalam. Karena sebenarnya kita ini harus lebih banyak mendengar dan melihat, bukan banyak bicara. Bicara itu seperlunya. Banyak mendengar, dengar nasihat, dengar pelajaran, dengar Quran, ya. Ya, mulut digunakan untuk pikir dan juga baca Quran, ya. Atau menasihati orang dengan kebaikan-kebaikan fi khair. Tapi selain itu lebih baik as-sumtu hikmatun, yaitu adalah lahir dari kebijaksanaan. Oke, dan seterusnya ila akhiri kalam. Sekarang kita langsung terakhir makalah yang ke-16 sebelum kita tutup sebentar saja. Wal maqalah as-sadisatu asyrata, makalah yang ke-16, nasihat yang ke-16. Qila, dikatakan, inna syahwata tusayyirul muluka abidan, sesungguhnya hawa nafsu syahwat tusayyirul muluka, menjadikan, membuat al-muluka, seorang raja, abidan, menjadi hamba. Apa maksudnya? Syahwat itu bisa menjadikan seorang raja menjadi seorang hamba. Fa inna man ahabba syai'an fa huwa 'abduhu. Ketika orang itu sudah memenuhi syahwatnya, sangat ingin ini, sangat ingin itu, maka hakikatnya dia itu jadi hamba sesuatu yang ditujunya itu. Maka hatta raja pun, raja ini kan berkuasa, tapi karena dia sudah dipenuhi syahwatnya, keinginannya terhadap sesuatu, maka dia akan apapun ditempuh untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Contohnya, ya, raja biasanya kalau kebiasaan raja berburu di hutan, mencari hewan buruan, ada rusa, ada ini. Ketika dia sudah ingin mendapatkan rusa itu, maka ditempuh perjalanan jauh menuju hutan, di dalam hutan dia lakukan. Karena memang dia sudah punya target, punya keinginan, syahwatnya pokoknya saya harus bisa menembak rusa, menangkap rusa, nanti mungkin dimakan di istana.
maka dilakukan, perjalanan jauh pun dilakukan. Sehingga raja sebenarnya tidak perlu begitu. Dia mau makan rusa, tinggal suruh pembantunya cari rusa, masak rusa. Saya ingin makan rusa. Nah, tapi tidak begitu. Ternyata dia sampai direwangi bahasa Jawa ini. Bukan maksudnya begitu. Jadi maksudnya karena ingin sesuatu sampai dia harus melakukan direwangi dia mengusahakan untuk itu sampai diusahakannya dengan segitu rupa. Seakan-akan dia menjadi budak atau hambanya rusa itu, dikejar kemanapun dikejar. Orang yang ingin harta lebih, sebenarnya dia sudah kaya, nggak kurang, mobil 5, villa 7. Tapi dia ingin lebih. Akhirnya dia terus bekerja, banting tulang 25 jam. Akhirnya menjadi hamba duit. Padahal dia kaya. Jadi orang kaya kalau sudah terbuai syahwat, maka dia menjadi hamba kepada sesuatu yang diinginkannya. Ini makanya kila diungkapkan inna syahwata tusayyirul muluka abidan. Sesungguhnya syahwat, keinginan seseorang bisa menjadikan seorang raja menjadi hamba sahaya. Karena ingin sesuatu apapun dilakukan untuk mendapatkannya. Padahal sebagai raja dia tak perlu cari sendiri. Cukup dia suruh orang atau apa tersedia. Laki-laki kalau sudah dipenuhi syahwatnya, ada perempuan dikejar dimanapun. Atau sebaliknya juga, wanita kalau sudah cintanya kepada laki-laki misalnya, ini apapun dilakukan. Jadi budak cinta. Ada budak uang, ada budak cinta, ada budak ini. Sebaliknya, wasabru, ini penting. Wasabru yusayyirul abida mulukan. Kesabaran menjadikan seorang hamba sahaya menjadi raja. Karena sabar, seorang hamba bisa menjadi raja. Apa maksudnya di sini? Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, bisabrihi, dengan kesabarannya, yanalu ma yuridu, dia akan mendapatkan apa yang diinginkan. Meskipun berpikir nggak mungkin saya dapat itu, saya seorang hamba sahaya, saya seorang, tapi karena dia sabar, akhirnya apa yang diinginkannya tercapai. Beda sekali ya tadi ya, seorang raja karena dibuai oleh syahwatnya, nafsunya, akhirnya menjadi seorang budak terhadap sesuatu yang diinginkannya, mengejarnya sampai kemanapun dia tercapai apa yang diinginkan. Tapi seorang hamba dengan kesabaran bisa menjadi seorang raja. Raja itu kan sebenarnya apa saja yang diinginkan terpenuhi. Seorang budak yang sabar, dia bisa menjadi seorang raja. Ala taro, contohnya, tidakkah kamu melihat atau mendengar? Ala yasila ala yasila ilmuka. Tidakkah kamu pernah mendengar pengetahuan kamu sampai kepada sebuah kisah ila kiswati sayyidina
Ini ungkapan dari Syekh Nawawi. Ila qissati sayyidinal karimi ibnil karimi ibnil karimi ibnil karimi. Coba sebutkan nama Nabi yang disebutkan sebagai Al-Karim, yang mulia, putranya seorang yang mulia, seorang Nabi, kemudian putranya seorang Nabi, putranya seorang Nabi, atau budaya begini, Nabi yang kemudian bapaknya Nabi, bapaknya Nabi, bapaknya lagi Nabi. Sebutkan dari bawah sampai ke atas. Dari bawah anak kepada bapak, ada kakeknya, ada buyutnya. Coba. Yang dapat terakhir sebelum libur dapat 20.000. Nggak apa-apa, biar koperasi berkah. Untuk talibul ilmu ini dapat voucher. Sebutkan siapa tadi? Nabi Yusuf, ayahnya Yakub, ayahnya Yakub Ishak. Nah, ini susah, yang jawab siapa ini, semuanya jawab. Yang dapat voucher, yang dapat voucher berapa orang? Ya, salah satunya angkat tangan, angkat tangan. Betul. Seorang nabi, yaitu Nabi Yusuf, adalah putra dari seorang nabi. Bapaknya siapa namanya? Yakub. Nabi Yakub yang mulia adalah putra dari seorang nabi. Siapa bapaknya? Nabi Ishak. Nabi Ishak adalah seorang putra dari seorang nabi yang mulia. Siapa? Yang itu disebutkan oleh Rasulullah. Al-Karimu ibnul Karim, ibnul Karim, ibnul Karim. Putra seorang yang mulia, putranya orang seorang yang mulia, putranya seorang mulia. Masya Allah. Betul kan? Oke, kita lanjutkan. Apa kisahnya? Ini kaitannya dengan sabar. Kisah kesabaran seorang hamba yang akhirnya bisa menjadi seorang raja atau menjadikannya seorang raja. Kisah Nabi Yusuf As-Siddiq yang jujur, Ibnu Yakub As-Sabur. Nah itu kan sudah ada di kitabnya itu. Benar nggak baca ya kan? Ibnu Yakub As-Sabur, Yakub yang sabar. Ibnu Ishak Al-Halim, Nabi Ishak yang sangat lembut. Ibnu Ibrahim Al-Khalil, putra dari Nabi Ibrahim kekasih Allah. Al-Awwal alaihissalam. Baik. Kisah ila qissati Yusuf wa Zulaikha. Fa'innaha ahabbat sayyidana Yusuf nihayatal hub. Kisahnya sudah antum baca dalam surah Yusuf. Bagaimana cintanya Zulaikha kepada Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf yasbir, sabar. Sabar di sini maksudnya adalah kemarin saya sudah sebutkan dalam ceramah Ustaz tarawih itu, sabar itu di antaranya adalah as-sabru ala ta'at, sabar untuk selalu taat kepada Allah. Yang kedua as-sabru anil maksiat, sabar untuk tidak bermaksiat. Yang ketiga as-sabru indal musibah, sabar ketika menghadapi musibah. Nabi Yusuf sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah, meskipun diajak oleh Zulaikha, istri raja Mesir, ya, sabar, sabru anil maksiat. Apa yang terjadi setelah sabar?
masuk penjara, tapi dengan kesabarannya akhirnya menjadi raja, bendahara, sebagai hafidul mal, menteri bendahara, menteri keuangan, bendahara Mesir. Ya. Itulah arti mimpi dari yang dimimpikan oleh Nabi Yusuf ketika bercerita kepada ayahnya Nabi Yakub, saya bermimpi bintang-bintang bersujud kepada ahad asyara kawkabau, apa itu? Bukan. Ra'aituhum li sajidin, surah Yusuf. Jadi ini kisahnya. Wa huwa yasbiru ala makriha wa adiyatiha. Karena kesabaran Nabi Yusuf atas makar istri raja dari Zulaikha dan juga gangguannya, dia tidak tertipu, tidak tergoda, akhirnya Allah muliakan menjadi seorang bangsawan ternama, tokoh masyarakat di Mesir. Jadi terakhir pelajaran ke-16 ini tentang apa? Tentang syahwat dan tentang siapa yang terbuai dengan syahwatnya, meskipun dia raja akan menjadi budak. Sebaliknya, siapa yang sabar, meskipun dia seorang budak biasa, akan menjadikannya menjadi raja. Pilih yang mana? Pilih sabar. Pilih sabar. Semoga Allah terus berikan kita kesabaran untuk selalu taat kepada Allah, sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah, dan sabar ketika Allah menguji kita